Baik Kak Angel, terima kasih. Eh, Alasan saya atau motivasi saya sebenarnya banyak ya Kakak. Eh, Mhm. ada beberapa yang mungkin yang bisa saya sebutkan. Kalau dari secara internal, dari dalam diri saya, itu karena adanya dorongan ya Kakak. Misalnya saya mengikuti kelas menulis atau event atau lomba menulis karena saya suka menulis atau hobi menulis. Kemudian saya ingin berkontribusi di masyarakat. eh, Kemudian saya ingin bermanfaat bagi masyarakat juga. Nah, kalau untuk motivasi eksternal dari luar itu karena yang pertama dari tuntutan orang tua juga, kemudian dari teman-teman. Jadi dulu sewaktu SMA saya punya teman dekat yang produktif, yang berprestasi, dan itu membuat saya terdorong untuk bisa menjadi seperti mereka, tapi tetap menjadi versi diri saya sendiri. Kemudian adanya rasa empati ya kakak, saya melihat teman-teman di sekeliling saya, anak muda ataupun remaja yang sudah terjerumus ke dalam hal-hal negatif atau kenakalan remaja. Nah itu membuat saya terdorong untuk bisa membantu mereka, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, kemudian karena role model saya, jadi saya punya role model yang membuat saya termotivasi untuk bisa mengikuti jejak dia. Mungkin itu aja Kak dari saya. Oke, good. Ada dorongan dari diri sendiri, motivasi yang kuat. Oh, memang Novi suka menulis ya? Suka banget menulis? Iya, Iya, ya ampun luar biasa. Dari sejak kapan sayang? Dari umur berapa? sebenarnya dari SMP tapi belum sadar kalau uh, suka punya hobi di menulis dan bakat menulis dan sadarnya tuh waktu SMA sih dari awal ikut lomba 17 Agustusan di SMA dan dari situ lama-lama mulai untuk mengembangkan bakat tersebut gitu Kak. Keren sekali. Dan tadi bagus ya kata-katanya Novi juga eh, dorongan dari luar eksternal ya orang tua bahkan orang teman yang berprestasi pun itu juga bisa menjadi impact buat dia dan ada rasa empati seorang agen perubahan itu punya rasa empati bahwa dia mau sama kayak tadi ya sama kayak Olive dia mau buat orang lain juga berani keluar dari apa yang menjadi persoalan mereka dan ada role modelnya. Keren banget. Novi, ceritakan dong, apa sih pengalamannya Novi sebagai agent of change dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Mitra Muda UNICEF Papua? Silakan. Baik, kalau pengalaman ada suka dan dukanya ya. Kalau untuk dukanya mungkin terkadang kita mendapat penolakan dari orang lain. Nah, penyebab penolakan ini dari perbedaan sudut pandang akan suatu aspek. Nah, kemudian batalnya rencana kegiatan yang mungkin sudah kita rencanakan dengan apa? Dengan penyebabnya mungkin kurangnya kerjasama antar tim. Nah, kalau untuk positifnya sendiri bagi saya banyak sekali ya kakak. Yang pertama, saya banyak sekali ketemu orang-orang baru dari sudut pandang dan pemikiran berbeda. Kemudian saya senang bisa bermanfaat bagi sekitar saya. Kemudian saya juga senang karena saya banyak bertemu orang banyak, orang-orang hebat yang punya visi dan misi yang sama dengan saya, dan saya juga banyak belajar dari mereka. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Mitra Muda UNICEF sendiri sebenarnya banyak ya Kak. Eh, saya pikir kalau saya cerita kayaknya waktunya tidak cukup ya, tapi mungkin saya akan sebutkan beberapa. Jadi di Mitra Muda itu kami dibagi. Jadi sebelumnya di Mitra Muda itu kami ada 19 orang ya kakak. Nah 19 orang ini kami dibagi masing-masing untuk bertanggung jawab. Jadi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperingati hari raya maupun hari raya nasional maupun internasional. Seperti contohnya yang lalu kami telah melakukan podcast, maaf maksudnya live Instagram
bersama YouReport Indonesia bekerja sama dengan Forum Anak Daerah dalam rangka Hari Anak Nasional. Jadi kami live bersama Forum Anak Daerah. Nah, Forum Anak Daerah ini terdiri dari Forum Anak Daerah Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, NTB, NTT, Papua Barat, dan Papua. Nah, kemudian kami juga membuat podcast bekerja sama dengan YouReport Indonesia. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum tahu mungkin bisa cari tahu di akun Instagramnya YouReport Indonesia. Di situ kami membuat podcast dalam rangka memperingati Hari Keterampilan Pemuda. Kemudian baru-baru kami dari tim Mitra Muda diutus untuk mengikuti pelatihan. Jadi bahasa awamnya pelatihan ini dibuat untuk calon-calon fasilitator yang akan terjun langsung atau mengadakan kegiatan lingkaran remaja. Jadi sebelum kita melakukan membuat lingkaran remaja, kami dilatih dulu bagaimana cara yang baik, prosedurnya, dan